wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para kanca Tanjung Enim Radio yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia sekali di suasana sore hari ini, Kamis tanggal 21 April 2022 bertepatan dengan 19 Ramadan 1443 Hijriah. Kita bisa kembali berjumpa dalam aksi acara Sedan atau seputar Ramadan. Untuk kesempatan kali ini seperti biasa sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Para kancing Tanjung Enim Radio, acara ini dipersembahkan oleh Humas PT Bukit Asam Tanjung Enim. Dan acara ini berlangsung sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Live di www.tanjungenimradio.id dan di Facebook Tanjung Enim Radio. Insya Allah untuk siaran tundanya ada di YouTube Tanjung Enim Radio. Para kancing Tanjung Enim Radio yang berbahagia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekedar informasi bahwa waktu berbuka puasa kita sore hari ini pada pukul 18:07 waktu Indonesia Barat. Dan sebagai narasumber kita pada sore hari ini adalah Bapak Ustadz Wirsal. Beliau adalah pengurus Panti Asuhan Al Barokah Tanjung Enim dan pengurus Masjid Jami Bukit Asam Tanjung Enim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah. Bagaimana kegiatan Panti Asuhan Al Barokah, lancar? Lancar alhamdulillah. Anak-anak sudah mulai libur ya? Belum. Jadi, kapan mulai libur? Insya Allah hari Minggu sudah ada yang dipulangkan. Jadi kita pakai kebijakan dari pengasuhnya Ustaz Badru. Mereka ini selama Ramadan suruh khatam Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi tadi pagi untuk ikhwannya itu sudah khatam ada 9 orang. Alhamdulillah. Dan akhwatnya ada 15. 15 orang. Jadi ini sudah pasti dipulangkan hari Minggu. Wah, jadi reward ya penghargaan yang duluan hatam dipulangkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kemudian gimana keadaan Masjid Jami Bukit Asam? Lancar-lancar saja ya? Alhamdulillah Mas. Kita Masjid Jami Bukit Asam selama Ramadan kita tetap bertahankan Mas. Tetap sebelum tarwih, ya, habis sholat isya berjamaah, sebelum sunat tarwih kita adakan kultum. Tetap ya? Kita setiap malam kita adakan. Nah, alhamdulillah ini direspon oleh pengurus yang lain. Amin. Juga perusahaan, alhamdulillah. Ya. Nah. Para kancing Tanjung Enim Radio, demikianlah obrolan singkat kami dengan Ustadz Wirsal, pengurus Panti Asuhan Al Barokah Tanjung Enim dan pengurus Masjid Jami Tanjung Enim. Insya Allah sore hari ini beliau akan membawakan tema yang berjudul sebab turunnya Lailatul Qadar. Para kancing Tanjung Enim Radio yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Reddy Smes mengucapkan selamat sore dan selamat mengikuti tausiah menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Silakan Ustadz. Terima kasih Mas Reddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi jama'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Syarakallahu nazim. Pertama sekali mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore ini sore yang ke-19 ya. 19. 19 ada 19 ada 20. Ya, kita 19. Karena memang ada starnya, ada yang curi star ya. Ada dulu star ya. Jadi enggak apa-apa kita 19. Ada yang 20 ya. Ada yang 20. Jadi kita umumnya 19. Mudah-mudahan ya, hari yang ke-19 ini kita tetap dalam sehat karena memang ada yang akan kita kejar lagi 10 terakhir ini 10 terakhir, harus banget sebenarnya. Jadi
Ramadan ini seperti yang kita ceritakan pertemuan sebelumnya kan berlawanan dengan makan tebu. Nah, kalau makan tebu tuh di awalnya manis, ke ujung-ujungnya hambar. Tapi ke Ramadan tidak seperti Kebalikannya. itu. Kebalikannya. Ramadan tuh di awalnya tuh biasa-biasa rahmat ya. Masih hambar lah Tapi ke ujungnya, penghujung itu luar biasa. Makanya orang-orang yang memahami fadilah Ramadan, kebaikan Ramadan ke Ramadan, maka semakin ke ujung mereka semakin menangis. Ya. Karena ditinggalkan tinggal Ramadan dan kemudian tidak ada jaminan ketemu lagi dengan Ramadan tahun depan. Nah, makanya ini, jadi kita masuk golongan mana kita tidak tahu ya. Jadi kita sendiri pribadi yang masih, tapi mudah-mudahan di hari yang ke-19 ini kita tetap semangat dan mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah sampai kita menyelesaikan Ramadan ini yang tahun 1443 Hijriah ini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kemudian salawat dan salam kita tetap sampaikan kepada arwah junjungan kita karena tidak ada artinya syukur walaupun mana besarnya alhamdulillah itu kita baca, tapi kalau tidak bersalawat, karena apa? Allah telah katakan Allah dan malaikat pun berselawat kepada Rasul. Jadi mana kita umatnya untuk itu sebagai ucapkan terima kasih kita kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah memperkenalkan agama Islam kepada kita, salah satunya dengan berselawat. Itu mudah-mudahan ya, apalagi selama bulan Ramadan, mari basahkan bibir kita ini. Jangan termenung, mari kita ucapkan selawat minimal ya, itu atau baca Al-Quran dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan selawat ini nanti di akhirat kita mendapat pertolongan, itu syafaat dari baginda Rasulullah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya. Baik Mas Hendi, sore ini alhamdulillah saya bersyukur dan berterima kasih kepada radio Tanjung Enim Radio ya, dan juga kance-kance Tanjung Radio. Terutama sekali diberikan kesempatan kembali ya. Jadi tadinya sudah putus asa Mas kalau tidak bisa lagi hadir di radio ya, Tanya Enim Radio. Karena memang jadwal pas mudik. Tapi alhamdulillah kemarin telepon Ustaz Ali Mursi, beliau bersedia alhamdulillah. Amin. Sehingga sore ini kita bisa kembali mengudara. Baik, para kance Tanjung Enim Radio dan juga kawan-kawan di studio. Sore ini sengaja kita ambil tema atau judul dari pertemuan kita itunya Asbabul Nuzul turunnya Lailatul Qadar atau turunnya surah Al-Qadar lah, surah Al-Qadar ya. Karena gini Mas, karena kadang-kadang kenapa kita tidak menghargai sesuatu karena kita tidak tahu asbabul nuzul, sebabnya ya. Jadi asal muasalnya. Kita contohkan orang-orang dulu lah ya, kalau dia punya sepeda, menurut kita sepeda itu tidak punya arti lagi. Tapi mereka dirawat, pernah dinaiki, dirawat, pagi dilap dan sebagainya. Karena mereka terasa begitu melihat sepeda itu terasa memorinya ke yang masa lampau, begitu berat perjuangannya. Nah, hari ini kenapa kita orang-orang dahulu, orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang soleh-soleh dahulu itu turunnya soal Qadar ini begitu menjadi dalam hati gitu. Sekarang kenapa biasa aja, biasa? Karena memang kita tidak tahu sejarahnya. Nah, ini oleh itu kita coba membangkitkan kembali khususnya generasi muda apa sih datangnya turunnya surah Al-Qadar. Kan Al-Quran itu Mas turunnya itu kan kita ada masalah, kita ada petunjuk, turun Al-Quran. Nah gitu juga Al-Qadar nih. Nah ini ceritanya seperti ini. Dulu Rasulullah dengan para sahabat itu ketika berkumpul dengan sahabat, Rasulullah berkisah. Apa yang dikisahkan Rasulullah? Ada pemuda di zaman Bani Israel, artinya zaman Nabi Musa, Bani Israel, itu begitu mantap ibadahnya. Zaman Bani Israel. Jadi malam harinya itu dia tidak tidur. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan ibadahnya di zaman Nabi Musa ya, Bani Israel. Siang harinya, anehnya di siang hari itu dia ikut berjuang bersama Nabi Musa. Ini malamnya tidak tidur, malamnya berjuang. Berjuang memegang senjata, pedang lah ya. Senjata waktu itu pedang. Berapa lama dilakukan ini? 80 tahun, bayangkan. Atau 1000 bulan. Nah, jadi mendengarkan cerita Rasulullah, kisah Rasulullah ini, maka jamaah dekata itu, para sahabat berdecak kagum. Alangkah hebatnya pemuda Bani Israel ini ya. Alangkah hebatnya. Malam tidak tidur, beribadah kepada Allah SWT. Besoknya berperang. Barisan berperang. Kalau berperang itu kan
Lain dengan sekarang tuh Mas, di balik batu jauh bisa ditembak. Tapi kalau dulu berhadapan karena pedang. Kan bisa terbayang bagaimana emosionalnya ya. Nah, tekanan batinnya kita terasa. Ya. Jadi itulah yang dilakukan muda. Dan waktunya tapi panjang, 80 tahun. 80 tahun ya. Terus menerus lagi. Terus menerus. Karena memang umur di zaman Nabi Musa kan panjang-panjang. Ya, kalau kita tuh 80 tahun tuh kalau makan sendiri dewek pun enggak bisa. Ya, karena sudah disuapi kan. Karena apalagi untuk berperang enggak mungkin. Jadi mendengar kekaguman dari sahabat ini, alangkah hebatnya perjuangan umat Nabi Musa atau pemuda itu. Berapalah begitu banyak ibadahnya. Mendengar ucapan itu maka turunlah surah Al-Qadar ini. 3 ayat Mas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. 3 ayat ini terus. Ya. Sesungguhnya kata Allah, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Nah, tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar itu? Nah, dianjurkan oleh Allah, Lailatul Qadar itu adalah lebih baik dari 1000 bulan. Nah, itu. Jadi 3 ayat ini turun. Jadi cerita Rasulullah, umat Nabi Musa, ya, 80 hari mereka beribadah di malam hari, kemudian siang harinya memanggul senjata berperang. Umat Nabi Muhammad cukup beribadah habis malamnya, sama ibadahnya. Alangkah begitu luar biasanya. Begitu luar biasanya. Kalau kita dengarkan ini Mas, kalau kita merenungkan, pasti kita rasa terima kasih kita kepada Rasulullah, ya, rasa syukur kita kepada Allah SWT sebagai umat Nabi Muhammad. Kemudian tidak mau menyanyiakan malam itu. Betul, itu. Ini pasti kan 3 ini akan tersimpul dalam diri kita. Kalau kita bandingkan dengan zaman Nabi Musa dulu yang 80 tahun itu berperang terus ya. Kalau kita mungkin tidak terbayang ya. Jangan kalau 40 tahun ya. 1 tahun aja. Gimana? Tidak akan mungkin ya. Tapi itulah hebatnya Allah, begitu sayang Allah kepada umat kita, umat Nabi Muhammad, kekasih beliau Rasulullah. Tidak usah kita 80 tahun. Tidak usah semalam suntik, tidak usah. Pas jatuhnya malam Lailatul Qadar, kita di dalam itu beribadah, maka sama ibadah kita 80 tahun. 80 tahun ya. Atau 1000 bulan. Jadi kalau demikian artinya gampang sebetulnya. Tapi ternyata masih juga tidak bisa. Masih banyak. Kenapa? Masih banyak. Karena memang itu dirahasiakan Allah. Dirahasiakan Allah kapan turunnya. Cuman kan yang diberikan oleh orang-orang soleh Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 malam yang terakhir. Inilah kesempatan kita ya. Kesempatan kita, dan ini juga berat perjuangannya Mas. Perjuangannya kan kita merasakan ya, sebagai seorang tua, apalagi memang kehidupannya, ekonominya pas-pasan. Justru kebutuhan akhir Ramadan itu kan banyak ya. Begitu luar biasa. Baju anak ya, dapurnya orang rumah ya, itu anak dipenuhi kalau. Kan karena kita khawatir sebagai orang tua, kita pingin anak kita sejajar dengan orang lain di deparan. Ini mereka bergembira. Nah, ini 10 terakhir ini kita kebut. Sehingga kadang-kadang karena saking beratnya usaha di siang hari, malamnya terkapar. Tidak baca lagi ibadahnya. Jadi kuncinya ini tidak bisa kita dapatkan kalau tidak diperjuangkan. Yang 1000 bulan ini tidak bisa. Nah, untuk itu kita menghimbau khususnya kepada kanca-kanca Tanjung Enim Radio ya, yang dengarkan, ya mari kita semangat lagi. Karena Allah telah mengatakan, Allah tidak akan pernah merubah nasib satu kaum. Kalau kaum itu tidak berusaha merubahnya. Kecuali kaum itu sendiri. Surga ini Allah telah katakan, tidaklah aku jadikan surga ini kalau tidak Muhammad. Tidaklah kau jadikan neraka kalau tidak Muhammad. Tidaklah kau jadikan dunia kalau tidak karena Muhammad. Artinya apa? Semua fasilitas ini Allah sediakan karena hanya Rasulullah. Kita sudah menjadi umat Rasulullah, berarti kan ini tempat kita sebetulnya. Tinggal kita mengolahnya seperti apa ya. Jadi untuk itu mumpung nih Mas, mumpung termasuk kita nih di Padi di Padi juga para pendengar Tanjung Enim Radio. Ini mumpung kita alhamdulillah kita dihadirkan oleh Allah di tahun 1443 Hijriah ini di bulan Ramadan yang dulu kita minta. Mari di 10 terakhir nih. Nah kita terutama tadi kita yang pegawai Mas, yang pegawai ini kan ada kesempatan mudik nih, dah 2 tahun tidak mudik. Ini begitu gembiranya kita ada berita mudik ini. Nah, ini mungkin barangkali mudik itu pasti kita di dekat-dekat Lebaran. Nah ini perlu kita. Jadi bagi kawan-kawan yang mudik, silahkan tidak apa-apa, itu harus kita bersilaturahim. Tapi sekarang sudah banyak masjid sudah banyak ya. Jadi
ketika maghrib, isya, kita berhentilah. Iya. Karena pasti ketika orang sholat maghrib isya berjamaah, kemudian sholat sunnah tarawih, sunnah witir, baca Al-Quran, di malam itu pasti dapat malam terkadang. Kenapa? Ya. Karena malam itu dikatakan mulai dari maghrib Ya. sampai terbit fajar. Nah, ini malam bukan satu saat, bukan Ya, satu panjang jam. waktunya Iya, bukan ya. panjang, bukan di 5 jam, tapi mulai maghrib Sampai kita menjelang berbuka fajar. sampai boleh fajar. Ini begitu masuk waktu subuh selesai. Iya, iya. Nah, jadi untuk itu kesempatan kita terluang lebar untuk mendapatkan peluang. Tapi tergantung kembali ke pribadi tadi, Mas. Iya. Galak pun enggak kan? Mau atau tidak ya. Mau atau tidak ya. Jadi itu yang kuncinya. Jadi setelah kita mengetahui asbabul nuzul turunnya surah Al-Qadar ini, karena banyak juga riwayat yang mengatakan yang lain, tapi saya ambil kisah ini dari kitab Asbabul Nuzul. Nah, nuzul yang menceritakan dasar-dasar turunnya satu ayat, turunnya maka sampailah di surah Al-Qadar nih. Nah, Al-Qadar ini turunnya ketika Rasulullah kita ceritakan tadi. Itu jamaah atau umat sahabat merasa kagum dengan Bani Israel, maka Allah turunkan ini untuk menghibur. Jadi kita tidak perlu 80 tahun atau berapa bulan, berapa tahun, tapi cukup semalam itu kita betul-betul berkonsentrasi untuk mendapatkannya, maka ibadah kita satu malam itu sama menyamai 1000 ibadahnya bulan, 80 tahun. Nah, ibadahnya umat Nabi Musa gitu. Kira-kira seperti Mas. Iya. Jadi ternyata kalau kita sadar ya, apa yang diberikan Allah setelah masa Nabi Musa itu begitu beruntungnya kita ya. Iya, benar. Berbanding dari 80 tahun dan 1000 bulan ya, kita cukup dengan menunggu malam Lailatul Qadar ya, dari terbitnya matahari sampai menjelang fajar ya. Iya. Nah, itu. Jadi perlu juga kita catat, Mas. Kan berarti begitu hebatnya, udah kita nunggu itu Pak, itu Iya. 30 terakhir pasti tidak bisa. Iya. Kenapa? Karena kita berkembang dengan kebiasaan, Mas. Kebiasaan. Pasti kita nih biasa. Kalau kita sudah dari awal Ramadan sudah biasa meninggalkan tarawih ya, salat sunat tarawih, salat witir, kedepannya akan berat. Iya. Nah, akan berat. Karena kita berkembang dengan kebiasaan kita. Jadi kalau orang yang dari awal sudah tekun, insya Allah mereka akan, karena iman ini bisa kita ukur. Ketika kita tinggal satu waktu atau satu malam sholat sunat tarawih, itu hati kita tidak lemak, itu berarti iman itu sudah bertarang di dada kita. Nah, bagi orang-orang yang tidak beriman tidak mungkin ada rasa menyesal, Masih rasa tetap bersalah, semangat itu pasti. Jadi ini akan berkembang terus. Nah, kalau di awal Ramadan kita bersemangat, kemudian di akhir-akhir Ramadan kita kendor, maka hilanglah peluang kita, Mas, untuk memperpanjang umur. Iya. Kan kita ini kan kalau kita doa kepada Allah kan, ya Allah berikan aku umur panjang. Salah, tidak salah. Boleh sebetulnya kita minta. Tapi yang tentu yang ibadahnya. Iya. Nah, kalau kita malam itu beribadah, berarti kita walaupun umur kita mungkin barangkali rasa hidup kita 60, tapi karena kita bertemu malam Lailatul Qadar, kita beribadah 80 tahun. Iya. Nah, kalau 60 ini mungkin dikurangi masa anak-anak kita, kelalaian kita, mungkin barangkali yang fokus itu kita beribadah kalau cuma 10 tahun atau 5 tahun. Atau 5 tahun ya. Nah, itu padahal umur kita 60. Iya. Nah, ini 80 tahun ibadah semua. Iya. Apakah tidak menggiurkan gitu? Iya. Artinya jauh sekali perbedaan ya. Jauh udah, Mas. Jadi makanya perlunya asbabun nuzul ya. Iya. Jadi harus kita ketahui sebab-sebabnya. Timbul semangat kita. Ya, timbul rasa menghargai, sehingga dengan menghargai itu ya insya Allah akan berjuang. Iya. Nah, kita sama dengan kita contoh Indonesia. Kan sekarang ini kan negara kita kan kalau kita buka sejarahnya begitu salutnya kita dengan perjuangan dulu ya. Iya. Dulu. Tapi karena sejarah itu sudah mulai dipudarkan, sehingga enggak berarti soalnya kita sudah menghadap Indonesia itu seperti ini gitu loh. Iya. Nah, tanpa perjuangan dulu. Jadi sehingga tidak mau mempertahankannya ya. Buktinya kadang-kadang mengibarkan bendera kadang-kadang sudah ini malas ya. Atau mungkin teks Pancasila banyak banget, apalagi salah satunya Mas ini kalau ada sudah cantik ada
lampu-lampu jalan Iya. itu dilempari. Nah, Iya, padahal itu betul. kan Padahal tinggal menjaga, tinggal merawat kan ya. itu kan perjuangan orang dulu Mas. Iya. Karena kan itu kan Zaman dulu sangat sulit untuk menghidupkan lampu, menerangi lampu tuh ya. jadi, karena kita menghargai, kita menganggap itu enteng Iya. kita. Perjuangan seperti itu. Jadi Islam juga seperti itu Mas. Makanya sekarang di TV-TV itu dibuka jejak Rasul, jejak Iya. orang soleh. Jadi ternyata seperti ini agak langkah beratnya perjuangan orang dulu Iya. Nah, Kita sekarang tinggal enaknya saja ya. enaknya, tapi karena kita tidak mengalami mempelajari perjuangan itu Mas, dia tidak timbul untuk menghargai, Iya. timbul untuk membela dan sebagainya. Iya. Nah, jadi ini perlu sekali. Jadi para kanci Tanjung Enim Radio, mulailah kita melalui bulan Ramadan ini kita buka kembali sejarah. Iya. Karena begitu penting Mas, begitu penting sejarah ini. Kalau kita terutama si Islam Islam. Kalau negara kita mungkin barangkali masih diajarkan. Islam ini kalau tidak kita tuntut, siapa yang nak ngajari? Betul ya. Nah, siapa yang nak ngajari? Salah satunya, contohnya malam surah Al-Qadar lah. Banyak para ustadz mengatakan, ada yang bermacam versi mengatakannya, ada yang mengatakan ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu melihat keindahan surga, maka Rasulullah menangis. Kemudian Allah tanya, kenapa engkau menangis wahai kekasihku? Ya Allah, surga itu begitu indah. Mana mungkin umatku bisa menikmati indah itu ya Allah, sementara hidupnya pendek. Iya. Nah, dibandingkan umat lain kan pendek. Maka Allah turunkan surat Lailatul Qadar. Nah, ini ada juga yang cerita seperti itu. Iya. Tapi yang saya baca, saya pelajari, ternyata di Asbun Nuzul itu ternyata kisahnya tidak seperti itu. Iya. Nah, jadi mungkin ini bisa jadi ada para kawan-kawan kita, para ustadz mendengarkan kisah seperti itu, tapi tidak lagi melihat kepada faktor sejarahnya ya. Jadi hanya mendengar secuil. Jadi tapi alhamdulillah saya punya buku Asbabun Nuzul, saya beli sengaja ini sebenarnya lihat situ Al-Qur'an tentang surah Al-Qadar seperti itu, kisah seperti itu Mas. Ya, jadi sangat penting untuk kita ketahui. Dan hari ini alhamdulillah kita sudah mengetahui, yuk mari kita perjuangkan gitu ya. Mari kita perjuangkan. Kita rebut malam Lailatul Qadar mumpung masih ada nih. Kan janji Rasulullah kan 10 malam terakhir di malam-malam ganjil. Nah, ini kita sudah 19 nih. Nah, masih ada masih full besok 20 sampai 30 atau 29, maka carilah malam Lailatul Qadar. Tapi jangan lupakan yang kena mentang-mentang ganjil. Yang Itu kan itu tidak boleh, itu namanya kita tetap dijalankan. Tetap kita jalan. Yang kalau dapat yang Qiyamul Lail itu kan Rasulullah telah bersabda, "Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, ya mungkin dia sholat isya berjamaah, sholat sunat tarawih, sholat sunat witir, tadarusan, zikir dan sebagainya, maka tiada balasan yang pantas kata Allah kecuali dosanya yang lampau dihapus. Subhanallah. Ya. Apalagi tambah dosa diampunkan, kemudian dapat pahala lagi. Beribadah 80 tahun. Alangkah bahagianya umat. Mudah-mudahan kita dapat Mas. Amin, insya Allah ya. Jadi para kajian ini radio, nantikan ya, tinggal walaupun ini baru malam ke-19, tapi nanti di 10 malam terakhir itu banyak keberkahan-berkahan yang akan kita dapatkan seperti yang Ustadz Irsal sampaikan lagi. Oke Ustadz, dilanjut. Ya, jadi kembali ke para kance Tanjung Enim Radio, kawan-kawan di studio. Ya, kita kembali masalah malam Lailatul Qadar. Jadi telah banyak kita mendengar dari ceramah dari guru-guru kita, barangkali dari orang tua kita untuk mencari malam Lailatul Qadar ini. Kenapa? Karena dulu waktu saya masih kecil tuh Mas, ada yang mengatakan seperti ini. Ketika malam Lailatul Qadar itu datang, maka air membeku. Nah, air membeku. Tanaman ini, pohon-pohon itu bersujud kepada Allah, besarnya malam itu. Ternyata setelah kita pelajari tidak seperti itu Mas. Ini kan perlunya kita mencari ilmu sehingga kita tidak dibohongi oleh pendapat-pendapat yang tua gitu ya. Kadang-kadang kalau seperti itu, mana kita beribadah kalau air beku, ya kan? Kapan air bekunya gitu. Jadi itu hanya ungkapan-ungkapan berlebihan dari orang dulu. Saking dahsyatnya malam Lailatul Qadar ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini bisa jadi timbul rasa takut di hati kita ya. Padahal itu seharusnya kita kejar. Ya.
cara mengajarnya seperti yang tadi Mas. Mengajarnya jangan pernah kita tinggalkan. Nah, mulai tanggal 20 seharusnya dari malam pertama. Iya. Bolehlah kalau muka pertama, kedua tak muka pertama, 10 malam pertama, 10 malam kedua. Kalau sudah terlewatkan, mungkin kita lalai. Oke, tidak ada istilah terlambat untuk memperbaiki diri. Iya. Masih ada 10 terakhir. Ayo mari kita semangat gitu, semangat. Kenapa? Karena kita bayangkan imbalan di depan yang kita dapatkan. Kita sama contohnya kita Mas. Kenapa kita ketika olahraga itu semangat misalnya? Yeah. Karena memang kita MTQ, lomba dan sebagainya. Begitu nak ke acara itu pialanya ditaruh depan Mas. Sudah kelihatan di depan kita ya. Banyak. Oh itu yang ini. Yang kita kejar. Timbul semangat. Targetnya ya. Jadi, kita tidak dampak target. Cuman Allah janjikan, Allah berjanji. Barang siapa yang beribadah di malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, itulah janji Allah. Piala-pialanya sudah ada ya, bakal kita raih itu ya. Itu. Jadi itu kan itu penyemangat sebetulnya, penyemangat itu. Nah, bagi orang-orang yang beriman, dia tidak perlu lagi fisik. Iya. Karena dia sudah yakin apa yang dikatakan Allah. Kalau Allah sudah mengatakan, Rasulullah telah bersabda, itu sepasti. Nah, sama dengan puasa Mas. Puasa itu orang yang berpuasa Ramadan, maka dibukakan satu pintu di surga namanya pintu Rayyan. Iya. Barang puasa itulah pintu untuk orang-orang yang berpuasa. Nah, ini tanpa disuruh pun kita walaupun siang hari lapar, kita mantap. Kenapa? Karena kita akan mengampuni hidup akhirat dan akan masuk pintu Rayyan. Kan gitu Mas. Nah ini proses kehidupan akhirat ini panjang. Nah ini makanya dengan ketika kita Allah berikan kebaikan yang luar biasa sama dengan ibadahnya, otomatis ilmu dosa-dosa kita menjadi habis atau kecil. Nah, kita contohkan seperti ini. Kan memang ada ayat Al-Quran itu mengatakan seperti kita sebutkan di sebelumnya, bahasa dosa itu Allah yang tahu ya. Dosa itu kan tidak pernah hilang. Tidak pernah hilang. Dosa itu tercatat di Lauh Mahfuz. Maka dikatakan orang-orang yang kafir nanti di akhirat itu mengatakan, aduhai catatan apakah ini yang tidak pernah menyisakan sedikit pun catatan. Sudah sakit lepas. Dikata itulah ketika orang melihat dosanya begitu banyak, maka Allah katakan disingkirkan dosanya. Kalau ada dia mendapat malam Lailatul Qadar, dikeluarkanlah pahala-pahalanya. Nah itu. Jadi sehingga timbul rasa gembira, sehingga kita langsung diberikan ke tempat yang kebahagiaan, yaitu surganya Allah. Inilah yang kita cari. Dan ini tujuan puasa. Kita kembali ke puasa, la'allakum tattaqun. Orang takwa. Orang takwa itu bukan orang tidak berdosa, Mas. Iya. Karena pada manusia tidak ada manusia tidak berdosa. Iya. Dia orang takwa itu Umar mengatakan orang dosa itulah, takwa itulah ibaratnya orang berjalan di atas kerikil yang tajam. Iya. Kerikil ditaburi kita berjalan, pasti kita hati-hati jalannya. Iya. Karena takut nanti kakinya luka. Kalau orang-orang yang bertani mengatakan ibarat dia berjalan di atas pembatang sawah yang kecil, yang runcing. Nah, jadi takut jatuh. Tapi kalau jatuh dia balik lagi. Iya. Begitu jatuh tidak terlalu terjun tapi balik lagi. Jadi orang takwa itu seperti itu. Iya. Dalam kehidupan dia berhati. Kalau toh salah, karena tidak mungkin manusia tidak salah. Iya. Tapi dia kembali. Ya Ustaz, waktu kita tinggal 1 menit lagi, silakan mungkin penutup. Jadi kesimpulan untuk ini, mari para kance Tanjung Enim Radio, kemudian kawan-kawan di studio, ya kembali kita mencari sejarah. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan kita mengetahui sejarah itu akan timbul rasa membela, rasa ingin berkorban, ingin berjuang. Itu yang kunci Mas. Jadi apa itu agama, apa itu negara, apa itu contohnya perusahaan. Kalau seandainya kawan-kawan kita yang baru-baru ini tidak menghargai perjuangan yang dulu, mungkin dia seenaknya mengabarkan. Tapi kenapa ada kilas balik? Setiap acara ada kilas balik Ombilin, balik PT Bukit Asam. Itu gunanya akan kita mengetahui sejarah yang lama. Dengan demikian kita ingin memajukan, ingin membela dan sebagainya. Amin. Para kajian Tanjung Enim Radio, demikianlah tadi ceramah singkat yang baru saja berlalu dalam acara Sedan Seputar Ramadan, Kamis 21 April 2022, bertepatan dengan 19 Ramadan 1443 Hijriah. Sebagai narasumber kita yaitu Bapak Ustadz Wirsal, pengurus Panti Asuhan Al-Barokah Tanjung Enim dan pengurus Masjid Jami Tanjung Enim, dengan mengambil tema hari ini, sebab turunnya Lailatul Qadar. Mudah-mudahan apa yang Pak Ustadz sampaikan tadi
membawa kecerahan di hati kita, begitu besarnya Lailatul Qadar yang akan kita nikmati nanti di 10 terakhir ya. Acara ini dipersembahkan oleh Humas PTBA dan berlangsung setiap hari sepanjang bulan Ramadan. Dan acara ini live di www.tanjunginimradio.id dan di Facebook Tanjung Inim Radio. Dan juga siaran tundanya dapat Anda nikmati di YouTube Tanjung Inim Radio. Para kancing Tanjung Inim Radio, Tanjung Inim Radio hadir di streaming www.tanjunginimradio.id dan juga di sosmed kami, Facebook Tanjung Inim Radio, Instagram @Tanjung Inim Radio, YouTube Tanjung Inim Radio dan TikTok Tanjung Inim Radio. Sementara WhatsApp yang bisa Anda kunjungi di 0812 7967 2021. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Raditya Sibas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.